Sobat Pancasila, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di podcast Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, tepatnya podcast Citizen di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang perempuan. Ketika berbicara tentang perempuan, banyak hal menarik di dalamnya, apalagi dikaitkan dengan politik. Teman-teman, sebelum berlanjut perbincangan tentang perempuan dan politik, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman like, comment, subscribe, dan share. Narasumber kita sungguh luar biasa, aktivis di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Kita sambut Bu Justin. Gimana kabarnya Bu Justin? Baik, Mas. Sehat nggih? Sehat. Oke. Teman-teman, kita bicara tentang perempuan dan politik. Bagaimana pandangan Bu Justin terkait dengan perempuan dan politik? Perempuan dan politik. Kalau kita ngomong perempuan dan politik itu, lalu saya ingat sebenarnya personal is political. Apa-apa yang menyangkut perempuan itu sebetulnya ya politik ya, Mas. Yes. Keseharian perempuan itu perlu negosiasi. Ini politik tau. Politik. Lalu meningkat di dalam rumah, ke pasar, semua penuh dengan apa? Kita mesti bicara dengan orang. Kita mesti bernegosiasi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan suami. Nah, lalu sekarang meningkat juga masalah-masalah perempuan nih. Masalah-masalah perempuan kan apa ya, seperti terakhir kita punya undang-undang tindak kekerasan, TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Itu perempuan memperjuangkan haknya sebetulnya, dan supaya dia tidak terdiskriminasi secara khusus mendapat kekerasan, dan kekerasannya lebih khusus lagi kekerasan seksual. Nah, ini kalau kita ngomong soal kemudian politik, ya ini nih gunanya perempuan, negosiasi, mesti belajar negosiasi juga dari kecil, kemudian supaya ini bisa cukup punya punya andil memperjuangkan haknya juga gitu. Memperjuangkan haknya ya untuk masa depan, untuk anak-anak gitu toh. Artinya sebetulnya perempuan dan politik itu melekat dalam keseharian. Kelihatannya sih sebetulnya bukan hanya perempuan, tapi memang ini isu perempuan yang sangat ini, karena apa ya? Perempuan itu dari dulu mungkin karena pengasuhannya ya, Mas. Jadi diajari supaya patuh, tunduk, maka kita nggak berani apa-apa, ketinggalan terus. Dan ketinggalannya itu bisa menjadi celaka untuk tidak hanya dirinya sebenarnya, untuk masa depan. Yes. Teman-teman, Bu Justin ini juga Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia. Ya. Bu Justin, sebetulnya apa sih Wanita Katolik Republik Indonesia itu untuk teman-teman? Nah, wanita Katolik jelas perempuan yang Katolik. Ini ada Republik Indonesianya. Jadi Wanita Katolik Republik Indonesia itu sebenarnya ormas, organisasi kemasyarakatan perempuan Katolik yang lahir tahun 1924. Jadi tahun depan kita akan merayakan 100 tahun. 100 tahun. Nah, ini wadah gerakan perempuan Katolik di Indonesia sebenarnya. Jadi kami itu di wadah ini mempunyai misi dan visinya ke depan itu mengangkat harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan. Kemudian ini untuk kemaslahatan orang banyak, donum komune. Iya. Jadi perjuangan awal 1924 waktu zaman Belanda itu namanya Pusara Wanita Katolik, karena belum ada RI zaman penjajahan Belanda pada waktu itu.
Dan ini Ibu Maria Sulastri Suyadi Sosroningrat Darmo Seputro. Itu memang masih ada keluarga darah biru lah ya, keraton. Perempuan muda yang memperjuangkan kesejahteraan buruh pada waktu itu, buruh rokok, pabrik rokok, Negresco, zaman Belanda. Jadi pada waktu itu memang Ibu Maria Sulastri itu ya sudah menapakkan jejak politisnya untuk WK sebenarnya, karena dari awal itu memperjuangkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok Negresco itu dengan mempelajari Rerum Novarum. Rerum Novarum itu ensiklik Paus Leo. Itu ensiklik yang pertama yang dikeluarkan pada tahun 1891 ya. Itu mengenai pekerja sebetulnya, kelas sosial pekerja yang untuk memperjuangkan supaya pekerja bisa berserikat, supaya ini meningkat kesejahteraannya. Iya, gitu. Jadi tapak pertama itu memang sudah kita, ibu kita ini pendiri sudah ini jelas tapaknya. Bonum komuninya ya. Bonum komuni, mengedepankan kasih kan, untuk kesejahteraan. Tadi disampaikan berdirinya 1924. Sekarang menarik ini teman-teman. Sebetulnya apa Bu kontribusi WKRI bagi persiapan atau kemerdekaan Republik Indonesia ini? Ya. Nah, ini lagi kan politik lagi, perannya perempuan. Jadi yang pertama-tama saya ingin mengatakan sebenarnya pada zaman itu Belanda itu gerakan perempuan itu sudah ada loh di Indonesia kan, artinya itu satu. Nah, kemudian tentunya pada perjalanan waktu tahun 1924 itu mulai lebih tajam dan masuk mempersiapkan kemerdekaan untuk Indonesia. Bersama dengan organisasi-organisasi lain, ada Sumpah Pemuda toh, mereka ikut pada waktu itu bulan Oktober 1928. Lalu juga Desember 22 Desember 1928 itu mulainya pembukaan Kongres Perempuan pertama. Nah, ini sebetulnya tempatnya organisasi-organisasi ormas-ormas perempuan pada zaman itu seperti Aisyah. Aisyah itu perempuan Muhammadiyah yang 7 tahun lebih tua dari kita, dari WKRI sebenarnya. Ada WK, ada Aisyah, ada Wanita Taman Sisa, dan ada beberapa organisasi perempuan yang muda pada waktu itu memprakarsai untuk membuat kongres perempuan yang pertama. Nah, ini kan berturutan sebetulnya itu persiapan kemerdekaan. Dan ini lintas agama, lintas etnis, multi etnis. Jadi perjuangan kemerdekaan itu memang diupayakan oleh orang-orang muda yang memang beragam dari dulu. Bertukar pikiran, berdiskusi, semuanya lah untuk memperjuangkan kemerdekaan kita gitu. Jadi terus menerus ini peran WK ada di situ. Setelah mencapai kemerdekaan Ibu, kontribusi WKRI sendiri untuk lembaga legislatif itu gimana Bu perkembangannya? Nah, jadi dari tahun ke tahun perkembangan setelah kemerdekaan itu WK itu masuk, salah satu Ibu WK, Ibu Kuari waktu itu masuk dalam yang namanya NTR. NTR itu tuh cikal bakalnya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Itu sudah dari tahun 50-an. Jadi NTR itu soal nikah dan rujuk sebenarnya. Itu dibahas dulu untuk menjadi isi awalnya Undang-Undang Perkawinan nomor 174. Ibu WK ikut. Terus dalam beberapa, kalau kita telusuri ada undang-undang macam-macam. Waktu zaman itu juga ada undang-undang kerja. Mungkin ini undang-undang naker yang sekarang. Jadi itu ada Ibu WK ikut. Kemudian juga kalau kita zaman-zaman sekarang ini ada undang-undang
UU PKDRT, kemudian ada ratifikasi SIDO, ratifikasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Itu konvensi PBB yang diratifikasi oleh negara kita tahun 84. Dan itu kita ikut, ibu kita WK ikut di sana. Kita juga tahu ada undang-undang TPPO untuk trafficking sama pornografi. Meskipun undang-undang pornografi itu lahir sebenarnya kalau aktivis perempuan itu merasa wah ini kegagalan kita juga karena pornografinya begitu ya. Tapi ya sudah, itu sudah keluar dan mau tidak mau ya kita perlu terus-menerus untuk mencermati gitu kan. Lalu terakhir ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual tadi. Lalu juga ada perjuangan yang sebenarnya menjiar usia nikah di undang-undang perkawinan itu kan kita berjuang lama itu untuk meningkatkan usia perkawinan perempuan. Kan di Undang-Undang 174 itu kalau nggak salah perempuan 16 tahun, laki-laki 19. Nah sekarang sudah dinaikkan karena kita tahu kalau 16 tahun itu kan usia anak-anak, berarti perkawinannya perkawinan anak ya. Sehingga ya ini kita perlu perjuangkan supaya tidak terjadi kekerasan, bisa angka kematian ibu melahirkan juga bisa diatasi, kematian bayi begitu kan, juga stunting karena kalau anak kan tidak siap. Tidak siap. Ibu, apakah WKRI sendiri apakah mengutus ataukah mengawal ataukah muncul dari para anggota WKRI sendiri Bu untuk masuk ke kancah perpolitikan saat ini? Dari daerah-daerah. Jadi kami itu kan struktur organisasinya itu ada tingkat pusat namanya Dewan Pengurus Pusat, kemudian pengurus daerah itu tingkatnya provinsi ke Uskupan, lalu cabang dan ranting. Nah, anggota itu tempatnya di ranting ini ujung tombak kita ini, pasukan-pasukan kita. Garis terdepan. Iya, bersama dengan cabang. Jadi mereka ini ada yang dari DPD Dewan Pengurus Daerahnya juga jadi ketua kepala dinas pariwisata misalnya di eksekutif. Lalu belakangan ini yang baru ini ada dari Semarang, kota Semarang masuk menjadi Bawaslu kota Semarang, seperti itu misalnya. Nah kalau legislatif jelas kita atau lewat DPD, DPD dan golongan dulu kan ya, DPD atau lewat partai kan. Nah kalau dari anggota banyak lewat partai, partainya juga tidak satu sebenarnya. Anggota kita masuk untuk nyalek misalnya. Nah kalau dari DPD tidak lewat partai, tapi lewat golongan itu. Jadi bisa lewat keuskupan, Katolik atau lewat ya daerahnya. Tapi ya ini kami itu juga menjaga kemandirian organisasi, independensinya. Sehingga kalau memang mau ke partai kami persilahkan dan memilih, kalau anggota bebas, tidak masalah. Kalau sudah di Dewan Pengurus kami mohon pertimbangannya untuk memilih supaya konsentrasinya tidak pecah dan tidak ada konflik of interest. Independensinya di situ ya. Kalau melihat progresnya Bu, berdasarkan pantauan Ibu, kalau ngomong kuantitas atau jumlahnya kira-kira gimana? Meningkat ini. Yang jadi belakangan gitu ya? Ini banyak yang antusias juga. Mungkin masalah kuota 30% perempuan, partai banyak yang melirik. Nah ini juga kami menjaga. Jadi kongres itu semacam General Assembly itu apa ya, kongres konferensi nasional tingkat nasional 5 tahun sekali. Itu kami mengeluarkan keputusan-keputusan untuk 5 tahun ke depan sebenarnya ada program. Salah satu keputusan itu yang kami keluarkan hubungannya dengan peran WK dalam menyiapkan kader-kader untuk masuk dalam penyelenggara negara gitulah, untuk jabatan publik dan sebagainya. Nah, salah satunya ini kita memberikan rambu-rambu mengatur satu bagaimana
anggota masuk partai. Okay. Tentunya partai yang mempunyai visi dan misi yang selaras. Kemudian kalau dewan pengurus kita menganjurkan untuk memilih. Jadi tidak dua-duanya diambil, pengurus partai atau masuk partai dan pengurus organisasi. Ini supaya menghindari stres sama-sama sebenarnya. Lalu juga kaderisasi kami masukkan. Juga, ya. Jadi mekanisme dan sistem kaderisasi yang seperti apa ini kita sedang kembangkan. Untuk itu. Bu Justina, terkait dengan tahun politik ini mungkin ada pesan, harapan bagi anggota WKRI, keterlibatannya atau partisipasinya di pencalekan lah bahasanya begitu. Pencalekan ya. Kalau pencalekan ini sudah ada beberapa yang memang jadi menginformasikan kepada saya, dan kadang-kadang ya minta izin lah ya untuk masuk menjadi caleg. Kami bebas izinkan. Jadi memang kami mendorong jangan takut untuk masuk ke ranah-ranah yang penyelenggaraan pemilu ini sebenarnya. Jadi kami mendorong ke Bawaslu, mendorong ke KPUD, kemudian juga nanti ketika hari hanya kami juga menganjurkan supaya ikut memantau di TPS. Biasanya ada di beberapa tempat yang saya tahu pasti daerah-daerah akan bergerak untuk ikut dalam TPS menjadi saksi. Ada yang saksi, ada yang yang langsung mencatat kepanitiaannya, KPPS-nya, kemudian saksi dan ya ikut mencermati ketika menghitung begitu. Ya, jadi mudah-mudahan ada peningkatan ya Bu ya. 30% ternyata berdampak pada perempuan untuk terlibat secara aktif. Teman-teman, semoga perbincangan bersama Ibu Justin, Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia, memberikan pencerahan dan dorongan agar perempuan Katolik terlibat aktif. Semoga bermanfaat. Kembali lagi di Citizen Podcast. Semoga bermanfaat. Salam Pancasila.